Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat kasih kemurahan-Mu sepanjang malam istirahat kami. Terima kasih buat pagi hari ini. Kasih-Mu, rahmat-Mu selalu baru bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya Yesus. Ku terkagum akan segala perbuatan tangan-Mu. Ku tak hanya dengar dari kata orang lagi, namun mataku sendiri memandang Engkau. Ku curahkan isi hatiku, betapa ku mengasihi-Mu. Inilah yang ku tahu, Tuhan, kepada siapa ku percaya. Segala perkara dapat ku tanggung bersama Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Ku terkagum akan segala perbuatan tangan-Mu. Ku tak hanya dengar dari kata orang lagi, namun mataku sendiri memandang Engkau. Ku curahkan isi hatiku, betapa ku mengasihi-Mu. Inilah yang ku tahu, Tuhan, kepada siapa ku percaya. Segala perkara dapat ku tanggung bersama Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Oh, haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih oh. Kami bersyukur, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku curahkan isi hatiku, betapa ku mengasihimu. Inilah yang ku tahu Tuhan, kepada siapa ku percaya. Segala perkara dapat ku tanggung bersama Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat ku tanggung bersama Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat ku tanggung bersama Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur buat pagi hari ini kalau Tuhan masih beri kesempatan kepada kita untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita tahu persis bahwa firman Tuhan itu akan menuntun jalan hidup kita. Kita bersyukur, inilah saatnya kita akan buka di dalam Efesus pasal 6, Efesus pasal 6 ayat 10. Firman Tuhan katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sekali lagi dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak faktor yang membuat kita menjadi lemah, yang membuat kita tidak berdaya, yang membuat kita takut, bahkan sampai kepada kekhawatiran. Itu tandanya bahwa kita sebagai manusia adalah orang yang lemah.
ketika ada masalah, ketika ada problem, kita tidak bisa untuk menyelesaikan dengan sendiri. Karena kemampuan kita, kekuatan kita terbatas, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita tidak akan pernah mampu untuk menghadapinya. Oleh sebab itu, pagi hari ini Tuhan katakan kepada kita dalam Efesus pasal 6 ayat 10. Hendaklah kita menjadi kuat. Hendaklah orang-orang yang percaya kepada Tuhan menjadi kuat di dalam kuasanya, di dalam kekuatan kuasanya. Saudaraku, di dalam kuasanya bukan kekuatan kekayaan kita, bukan kekuatan kemampuan kita, bukan kekuatan kedudukan kita, tetapi kekuatan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus sampaikan lewat pesan kebenaran firman Tuhan, pagi hari ini kita harus menjadi kuat, kita harus menjadi orang yang percaya, orang yang tangguh, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, orang percaya yang tidak mudah untuk menyerah, orang percaya yang sangat kuat. Karena Tuhan sudah jelas katakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Sekalipun kita menghadapi macam-macam persoalan, macam-macam kekhawatiran atau apapun itu, yang mungkin seringkali kita mungkin ada intimidasi, menyepelekan kita, melakukan sesuatu hal yang kita tidak inginkan, kita menjadi lemah. Tetapi saat ini saudara dikasih untuk pagi hari ini, Tuhan katakan kuat di dalam Tuhan. Allah kita adalah Allah yang baik. Ketika kita hidup dalam kekuatan kuasa Tuhan, saya yakin, percaya dalam keadaan apapun yang kita hadapi, kita pasti dapat berdiri teguh, kita pasti kuat dan tidak mudah goyah kalau kekuatan Allah, kekuatan Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita. Karena kita hidup di dalam kekuatan kuasa Tuhan, kuasa Kristus. Saudara dikasihi Tuhan, Dia adalah sumber kekuatan hidup kita. Dia sumber kemampuan kita untuk kita bisa berdiri tegak, untuk memampukan kita menghadapi bermacam-macam persoalan. Oleh sebab itu jangan lemah, jangan takut saat kita mengalami masalah. Jangan tawar hati, jangan putus asa saat mengalami problem apapun yang kita hadapi. Tuhan kita Tuhan yang sangat baik. Apa yang dikatakan dalam Mazmur 107 ayat 1, dikatakan sana bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Firman Tuhan katakan bersyukurlah, dengan ucapan syukur kita. Saya yakin kita akan menjadi kuat. Ketika engkau bersyukur kepada Tuhan, Tuhan akan lakukan sesuatu bagiannya Tuhan untuk menolong kita. Kasih setia Tuhan akan menyertai kita. Kasih setia Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Oleh sebab itu pesan firman Tuhan untuk pagi hari ini. Jangan pernah kita tawar hati. Jangan kita pernah lemah. Jangan takut, bahkan jangan putus asa. Yesaya pasal 41 ayat 10 dikatakan di sana, firman Tuhan jelas katakan, janganlah takut. Sebab aku, kata Tuhan, menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan pasti menyertai kita. Kalau Tuhan sudah berkata, aku menolong engkau, akan meneguhkan engkau, Tuhan pasti melakukan sekali lagi bagiannya Tuhan untuk menyertai kita. Tuhan pasti memberikan kekuatan, bahkan meneguhkan kita. Dikala kita lemah, dikala kita tidak berdaya, Dia akan kuatkan, Dia akan teguhkan kita. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang pasti menolong saudara dan saya. Tuhan pasti memberi kemenangan. Sekali lagi tegaskan, jangan pernah kita tawar hati.
ketika kita menghadapi masalah. Sebab Tuhan kita, Tuhan yang berkuasa, Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan kita Tuhan yang sanggup menolong saudara dan saya. Pagi hari ini apapun yang kita hadapi, percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 13, Rasul Paulus katakan, sebab segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sekali lagi dikatakan, sebab segala perkara apapun itu diberkati atau tidak berkati, masalah atau tidak ada masalah, dia dapat tanggung di dalam Yesus Kristus. Karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepadanya. Oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, untuk menjadi kuat memang tidak gampang, tidak mudah seperti apa yang kita bayangkan. Untuk menjadi kuat itu ada banyak hambatan, ada banyak problem yang kita hadapi, saudara dikasih Tuhan. Tapi percayalah kepada Tuhan, ketika kita menghadapi masalah, Tuhan pasti tolong. Jangan menyerah, jangan putus asa. Kita hadapi bersama-sama dengan Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya. Dan kita akan mendapatkan kekuatan yang baru, yang Tuhan percayakan, yang Tuhan sediakan dan percayakan kepada kita. Sebab dalam Mazmur dikatakan ayat pasal 1, ayat 2 dan 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sesuai dikasih Tuhan dikatakan, mereka yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam akan berhasil dan akan menjadi kuat. Dan tetap berbuah dalam kondisi apapun, tetap kuat dalam kondisi apapun. Ketika ada problem, ketika ada masalah, jangan pernah kita takut. Jangan pernah kita lari dari Tuhan. Jangan lemah. Kita harus tetap kuat karena Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan kita sesuai dikasih Tuhan. Kalau Roh Kudus bekerja atas hidup kita, kita pasti alami kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Ada kuasa yang Tuhan percayakan kepada kita, yaitu Roh Kudusnya yang terus memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai dasar hidup kita, agar kita tetap kuat sesuai dikasih Tuhan. Saudaraku, di dalam firman Tuhan, di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17 dikatakan di sana bahwa kekuatan itu sangat luar biasa. Firman Tuhan itu sangat luar biasa. Dikatakan di sana ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Dalam ayat 16 dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kekuatan Allah, Injil itu kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara dan saya adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Injil kebenaran Tuhan akan menyelamatkan kita. Kita bersyukur, kita memiliki Allah yang luar biasa saudara dikasih Tuhan. Dengan firman Tuhan, kita hadapi semuanya itu. Saat mengalami suatu situasi yang buruk, tetaplah berdoa agar kita menjadi kuat. Tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan, agar kita memiliki iman yang kuat dan tinggal dekat, melekat, senantiasa dalam Tuhan. Supaya kita tetap tenang dan kuat di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya pasal 30 ayat 15. Dikatakan firman Tuhan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang, dalam percaya, terletak kekuatanmu. Oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, sudah jelas dikatakan dalam firman Tuhan, Allah yang besar, Allah yang kudus, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan.
disitulah letak kekuatan kita. Jangan pernah kita bimbang, jangan takut, jangan tawar hati. Percayalah kepada Tuhan, maka Ia akan menyediakan kekuatan dan kemenangan bagi kita semua, orang yang percaya kepada Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur, kita percaya bahwa setiap apapun yang kita hadapi, engkau tidak menghadapi dengan sendiri, tetapi engkau bersama-sama dengan Tuhan. Serahkan semua kepada Tuhan, letakkan itu semua kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Maka kuasa Allah akan memberikan kekuatan dan kemenangan bagi kita semua orang yang percaya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Inilah firman Tuhan untuk kita semua. Sekali lagi kita bersyukur, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percaya Allah yang kami sembah yang luar biasa, Allah yang sangat besar, yang terus menolong kami, yang terus bersama-sama dengan kami. Ketika kami lemah, Engkau kuatkan kami. Ketika kami tidak mampu menghadapi apapun yang kami hadapi, Tuhan tolong kami untuk memampukan itu semua. Roh Kudus bekerjalah dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami berserah hanya kepada satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, diberkati kami semua di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.